Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ratusan fans Portugal konvoi kemenangan keliling kota Ambon usai tumbangkan Kroasia 2-1. Ratusan pendukung timnas Portugal menggelar konvoi kemenangan di kota Ambon, Maluku. Usai tim kesayangannya menaklukkan Kroasia dengan skor 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026. Pantauan tribunambon.com, para supporter mulai berkumpul di kawasan ujung jembatan Merah Putih atau JMP Poka sesaat setelah pertandingan berakhir. Mereka datang mengenakan atribut berwarna hijau dan merah, mulai dari jersey hingga bendera Portugal yang berkibar sepanjang konvoi. Suara klakson kendaraan dan deru knalpot bersahut-sahutan menambah semarak euforia kemenangan yang diikuti berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Dari titik kumpul di JMP, ratusan supporter kemudian melakukan konvoi mengelilingi kota Ambon. Rute yang dilalui antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Rijali di depan kantor DPRD Kota Ambon, kawasan Ditreskrimum Polda Maluku, Batu Gajah, Talake, depan Masjid Al-Fatah, Jalan Ayopati, Gong Perdamaian Dunia, Jalan DI Panjaitan, Tanjakan Negeri Batu Merah, sebelum kembali melintasi Jalan Jenderal Sudirman, lalu menuju Jembatan Merah Putih. Salah seorang supporter, Dani Marsi, mengaku optimis Portugal mampu melangkah hingga meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Dani bahkan ikut merayakan kemenangan bersama istri dan kedua anaknya dengan mengikuti konvoi keliling kota Ambon. Pada pertandingan yang berlangsung di Toronto Stadium, Portugal harus bekerja keras untuk menyingkirkan Kroasia. Babak pertama berakhir tanpa gol meski Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya tampil lebih dominan. Kroasia justru mampu memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-53 melalui serangan balik cepat yang diselesaikan Ivan Perisic. Tertinggal 0-1 membuat Portugal meningkatkan intensitas serangan. Tim asuhan Roberto Martinez akhirnya membalikan keadaan lewat 2 gol dalam rentang sekitar 20 menit hingga menutup laga dengan kemenangan 2-1. Hasil tersebut memastikan Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Kroasia harus mengakhiri perjuangannya di turnamen. Informasi lainnya, Tribuners, baru 3 bulan di Maluku, Pangdam Patimura fokus benahi Gunung Botak dan kawal Blok Masela. Baru sekitar 3 bulan bertugas di Maluku, Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, langsung memusatkan perhatian pada 2 persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah di daerah ini, yakni penataan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru dan percepatan proyek strategis nasional atau PSN Blok Masela. Menurut Dodi, kedua persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pembangunan, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas keamanan, kepastian hukum, hingga kepercayaan investor terhadap Maluku. Hal itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan insan media Maluku di salah satu kafe di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon, Rabu 1 Juli 2026.
Di hadapan para jurnalis, Dodi mengakui dirinya masih relatif baru bertugas di Maluku. Namun, sejak hari pertama menjabat, ia memilih memperbanyak komunikasi dengan berbagai pihak untuk memahami persoalan daerah secara utuh. Menurut Dodi, tidak ada satu institusi yang mampu menyelesaikan persoalan besar sendirian. Gunung Botak harus tuntas, dan salah satu perhatian utama Pangdam adalah penataan kawasan tambang emas Gunung Botak yang selama ini kerap menjadi sumber persoalan. Ia menegaskan penyelesaian Gunung Botak tidak boleh lagi bersifat sementara. Menurut Dodi, proses penataan kini mulai berjalan melalui mekanisme perizinan yang dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Blok Masela tunjukkan kemajuan selain Gunung Botak, Dodi juga mengungkapkan perkembangan terbaru proyek migas Blok Masela yang selama puluhan tahun belum terrealisasi. Ia menyebut proses penyelesaian lahan kini menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menargetkan seluruh tahapan yang kini berlangsung dapat dimaksimalkan dalam waktu dekat agar proyek strategis nasional tersebut segera memasuki fase berikutnya. Menurut Dodi, percepatan penyelesaian Blok Masela juga menjadi bagian dari persiapan menjelang rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Maluku pada 16 Juli mendatang. Media jadi mitra menjaga stabilitas. Selain memaparkan perkembangan dua isu strategis tersebut, Dodi juga menekankan pentingnya peran media dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, informasi yang akurat dan komunikasi yang terbuka menjadi modal penting agar pembangunan di Maluku dapat berjalan tanpa terganggu oleh informasi yang keliru maupun konflik yang tidak perlu. Senada dengan itu, Ketua PWI Maluku Alex Sariwating mengapresiasi keterbukaan Pangdam dalam membangun komunikasi dengan insan pers. Ia menilai hubungan yang baik antara TNI dan media menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap berbagai program pembangunan di Maluku, termasuk percepatan proyek strategis nasional Blok Masela. Pangdam memberikan semangat, motivasi, dan dukungan moral kepada seluruh personel. Saya nggak punya niat yang berlebihan. Saya orang baru di sini, baru nggak sampai 3 bulan. Tanggal 11 April saya di sini. Ini belum sampai 11 Juli, jadi belum sampai 3 bulan. Tapi saya berusaha untuk cari saudara. Karena saya tahu semakin banyak kita silaturahim, insya Allah hidup kita juga akan semakin sehat. Dan saya lakukan ini bukan di sini, di mana saya bertugas. Kawan-kawan boleh tanya sama kawan-kawan tempat saya bertugas, rekan-rekan jurnalis yang ada di Sibolga, yang ada di Palu, di mana saya membawai suatu wilayah selalu saya rangkul. Karena saya perlu informasi dan perlu silaturahim buat kita. Sehingga silaturahim ini terus dipupuk. Tidak ada kesempurnaan bagi pribadi orang, makanya kita saling melengkapi. Nggak ada pamrih saya minta kepada rekan-rekan apa, tidak ada. Lihat aja ke lapangan. Karena prinsip dalam kepemimpinan saya adalah reward and punishment. Kalau ada oknum anggota saya yang salah, ya salah kayu. Kalau memang benar, itu tugas saya untuk selalu memberikan penghargaan. Dan hampir setiap minggu saya memberikan penghargaan pada seluruh prajurit. Jadi saya komitmen dengan apa yang saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan pada rekan-rekan. 2 bulan kita kumpul, saya pegang itu seorang pemimpin yang punya integritas. Apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan. Patimura. Pangdam Patimura menyebut Presiden Prabowo dijadwalkan groundbreaking Blok Masela 16 Juli 2026.
Proyek gas raksasa Blok Masela yang selama hampir 3 dekade belum juga memasuki tahap pembangunan fisik, kini memasuki babak baru. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek tersebut pada 16 Juli mendatang. Kabar itu disampaikan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto saat bertemu dengan insan pers di Ambon, Rabu 1 Juli 2026. Menurut Dodi, rencana kehadiran Presiden menjadi penanda bahwa salah satu proyek strategis nasional terbesar di Indonesia akhirnya bergerak menuju tahap pelaksanaan setelah puluhan tahun menghadapi berbagai persoalan. Ia mengatakan Blok Masela merupakan satu dari 2 isu strategis nasional di Maluku yang selama ini belum terrealisasikan. Namun kini, kata dia, berbagai hambatan yang mengiringi proyek tersebut mulai menemukan jalan keluar. Dodi menjelaskan salah satu persoalan utama yang selama ini menghambat pembangunan Blok Masela adalah penyelesaian lahan di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, persoalan tersebut kini telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama masyarakat dan pemerintah. Ia mengungkapkan tim terpadu yang dipimpin Sekretaris Daerah Maluku telah menyelesaikan proses pendataan dan penghitungan nilai tanam tumbuh pada lahan seluas sekitar 662 hektar. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan proses pembayaran kepada masyarakat sesuai hasil pendataan tersebut. Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Pangdam 15 Patimura dijadwalkan bertolak ke Jakarta guna melaporkan perkembangan terakhir kepada pemerintah pusat. Laporan tersebut mencakup kesiapan lokasi groundbreaking hingga situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjelang kunjungan Presiden. Menurut Dodi, pengamanan di wilayah Tanimbar saat ini berada di bawah koordinasi langsung Inspektur Kodam 15 Patimura, Brigjen TNI Muhammad Ali, yang telah berada di lokasi selama sekitar 1 bulan terakhir. Selain Blok Masela, Pangdam juga mengungkapkan perkembangan penataan kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Ia mengatakan tata kelola pertambangan rakyat mulai berjalan setelah 6 dari 10 koperasi pemegang izin pertambangan rakyat atau IPR telah memulai aktivitas sesuai mekanisme yang ditetapkan. Dodi optimistis penyelesaian 2 persoalan besar tersebut akan menjadi tonggak penting bagi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Maluku. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, maka peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli mendatang akan menjadi momen bersejarah bagi perjalanan proyek strategis nasional Blok Masela yang telah menunggu realisasi selama 27 tahun. Dalam melakukan audit, penertiban, dan penegakan hukum terhadap maksimal. Kemudian yang kedua, isu nasional. Selama kurang lebih 27 tahun, case atau kasus Blok Masela belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang, dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana untuk melaksanakan proyek. Alhamdulillah semuanya sudah clear. Secara case lahan dari 662 semuanya sudah menerima, tidak ada lagi permintaan pergantian lahan. Yang ada pergantian tanah tumbuh yang ada di sana secara logis sesuai dengan aturan. Dan tim terpadu yang dipimpin oleh Bapak Sekda Provinsi alhamdulillah sudah memutuskan, sudah menghitung, sudah mendata secara objektif dan dikawal oleh kawan-kawan kita di sana. Dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Tinggal sekarang kita persiapan untuk pembayaran tanam tumbuh yang sekitar untuk groundbreaking prioritas dulu. Insya Allah sudah ada nilainya, sudah diterima, sudah ditandatangan, tinggal dibayar. Hari Selasa atau minggu depan paling lambat kita sudah keliling untuk persiapan tempat groundbreaking di sana. Insya Allah minggu depan kita sudah maksimal mengerjakan. Diharapkan hasil rapat hari Jumat lusa
bisa memutuskan tepatnya waktu kepresidenan hadir untuk melaksanakan groundbreaking. Bus Patimura tetap berada di lokasi, memantau Hmm. Jalan dan lampu penerang rusak jadi cerita lama di Unpati. Mahasiswa ngeluh tak nyaman dan aman. Kampus Universitas Patimura atau Unpati minim perbaikan infrastruktur. Beberapa area di perguruan tinggi negeri atau PTN tertua di Maluku itu minim penerangan dan jalan yang rusak. Pantauan tribunambon.com, area depan perpustakaan tampak gelap pada malam hari. Badan jalan juga rusak. Kondisi demikian terjadi pada pertigaan Fakultas Teknik, jalan dan lampu penerang jalan rusak. Serupa di depan Fakultas Pertanian menuju Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanpa penerangan. Kemudian jalan rusak menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta pertigaan Pujasera. Kondisi itu dikeluhkan mahasiswa, Reinhard salah satunya. Menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung lama tanpa perhatian. Padahal aktivitas perkuliahan tak hanya terjadi pada siang hari. Kebanyakan mahasiswa yang berpraktik harus menunggu selesai belajar di ruang kelas, ataupun bagi aktivitas organisasi kemahasiswaan yang kerap hingga larut malam. Baginya, tak hanya kualitas pembelajaran, fasilitas kampus juga harus jadi perhatian demi kenyamanan dan keamanan. Ia berharap pihak kampus segera memperbaiki infrastruktur sehingga mahasiswa dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan aman. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Melaju ke 16 besar usai tumbangkan Kroasia, fans Portugal dimasuki konvoi kemenangan. Tim nasional Portugal memastikan langkahnya melaju ke babak 16 besar FIFA World Cup 2026. Tim Seleção das Quinas itu berhasil menumbangkan Kroasia dengan skor 2-1 pada laga 32 besar sepak bola dunia di Toronto Stadium, Jumat 3 Juli 2026. Duel dua kekuatan Eropa ini berjalan ketat sejak menit awal. Portugal tampil mendominasi penguasaan bola, namun solidnya lini tengah Kroasia membuat serangan Bruno Fernandes dan kawan-kawan belum membuahkan hasil. Ketegangan pecah di awal babak kedua. Kroasia berhasil unggul lebih dulu 1-0 lewat serangan balik cepat yang gagal dibendung lini belakang Portugal. Tertinggal 1 gol, Portugal langsung tancap gas. Tim asuhan Roberto Martinez merespons dengan 2 gol beruntun dalam kurun waktu 20 menit. Gol penyama dan gol kemenangan itu membalikan keadaan menjadi 2-1 untuk Portugal. Dengan kemenangan 2-1 ini, Portugal lolos ke 16 besar sebagai salah satu wakil Eropa. Di fase grup sebelumnya, Portugal mengoleksi 5 poin dari 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dengan selisih gol +5. Atas hasil kemenangan itu, euforia penggemar timnas Portugal pecah di kota Masohi, Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com, ratusan fans Portugal konvoi kemenangan memadati jalan utama di kota Masohi.
Berbagai atribut timnas Portugal turut memeriahkan konvoi, mulai dari bendera, mengenakan jersey, dan lainnya. Para fans konvoi di ruas jalan utama Kota Masohi hingga ke jalan-jalan lingkungan masyarakat. Deru klakson kendaraan roda 2 memeriahkan suasana. Para penggemar menggemakan seruan kemenangan di sepanjang jalan. Kepada Tribun Ambon, salah satu fans, Rian, menyampaikan antusiasmenya. Ia nampak bahagia dan optimis Portugal menjuarai Piala Dunia 2026. Bagi Rian, konvoi hari ini bukan sekadar euforia sesaat atau ikut-ikutan, melainkan bukti loyalitas dan komitmen kepada timnas kecintaannya. Ia berencana mengajak rekan-rekan yang juga penggemar timnas Portugal untuk membuat komunitas fans Portugal Kota Masohi. Tribuners, informasi dari Kota Masohi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amator. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.